Hai minasan konnichiwa. Sekarang kita masuk lagi ke partikel yang untuk latihan. Jadi di sini minasan silahkan mengelompokkan ya bagian-bagian yang tepat. Nah, kenapa di sini ada gambar Toshokang? Ini ada gambar Hasami, ada gambar Hikoki. Yang mana Toshokang di sini kan pasti tempat. Kemudian yang di sini adalah alatnya. Dan di sini ada transportasi. Kalau di sini untuk bahasa. Oke. Yang mana pakai D. D yang pertama itu D untuk tempat. Yang nomor 2 itu D Hasami untuk menggunakan ya. Kemudian yang ketiga itu dalam atau menggunakan bahasa. Nah, untuk yang D yang terakhir yaitu menaiki atau menggunakan alat transportasi ya. Nah, ini minasan sudah paham ya. Jadi tinggal minasan mengetahui saja arti dari salah satu kosakata yang ada di lingkaran ini. Nah, Yubinkyoku otomatis masuk ke dalam kelompok 1 ya. Yubinkyoku masuk ke kelompok 1. Karena Yubinkyoku adalah kantor pos. Oke, kemudian T. Ya, untuk T. T itu kan tangan ya, alat. Jadi T itu nomor 2 masuk ke golongan 2. Kemudian Supa. Supa itu supermarket. Kata benda untuk tempat. Nah, tempat otomatis masuk ke kelompok 1. Kemudian ego. Ego itu bahasa ya. Jadi masuk ke kelompok 3. Densha. Densha transportasi pastinya. Karena Densha adalah kereta api ya. Nah, Densha berarti masuk ke kelompok 4. Densha masuk ke kelompok 4. Naifu. Naifu kan alat. Jadi masuk ke kelompok 2. Kemudian Jitensha. Jitensha transportasi masuk ke kelompok 4. Kemudian Ginkgo. Ginkgo tempat ya, masuk ke kelompok 1. Komputer. Masuk ke kelompok mana, minasan? Ya, masuk ke alat ya. Jadi masuk ke kelompok 2. Kemudian untuk Subun. Subun juga alat sehingga masuk ke kelompok 2. Kemudian Gakko. Gakko tempat juga ya, tempat sehingga masuk ke kelompok 1. Basu alat transportasi. Oke, masuk ke kelompok 4. Nah, untuk yang B ini silahkan membuat kalimat sesuai yang ada di atas ini ya, sesuai preferensi minasan. Nanti sensei yang cek sendiri via grup. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada partikel ni. Oke, partikel ni. Di sini yang pertama ada ni dengan gambar ya. Jadi saya sudah jelaskan. Ni untuk jam. Kemudian ini kepada yang ini dari. Nah, jadi tentukan kata kerja yang tepat. Nah, di sini kan ada contoh ya, watashi wa maibang fujini nemasu. Selanjutnya apa saja sih yang bisa untuk partikel ni? Nah, di sini ya, owarimasu untuk waktu. Jadi minasan bisa kerjakan. Kita selesai kan jam 11.45 ya. Ini owarimasu. Nih, 11時45分に owarimasu. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada okimasu ya. Okimasu kan bangun. Contoh hari ini minasan bangun jam 6. 6時に
okimasu. Oke, selanjutnya ini ada ke. Pertama kan kakemas nih. Contohnya watashi wa tomodachi ni den wa o kakemas. Saya telepon ke teman. Selain kakemas, ke, otomatis ada oku rimas ya. Saya mengirim ke siapa? Nani oku rimas. Oke. Kemudian apalagi? Nani agemasu. Oke, nani apalagi nih? Kurang satu, kasimas atau karimas? Kashimas ya, karena memberikan pinjaman ya, kashimas. Oke, kemudian nomor 3 dari, belajar dari. Oke, kemudian apalagi minasang? Masuknya ke moraimas ya. Silahkan membuat kalimat dengan moraimas karena menerima dari. Kemudian ada karimas, pinjam dari. Nah, mudah ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke partikel dengan pertanyaan. Nih, kita ke doko. Oke. Doko e ikimasu ka, pergi ke mana? Nah, menanyakan tujuan ya, ke mana. Kemudian doko benkyou shimasu ka, di sini menanyakan kegiatan, sehingga di sini adalah de. Doko de benkyou shimasu ka, belajar di mana ya. Kemudian ada ikimasen, masih ingat? Tidak pergi kemanapun, sehingga di sini partikelnya adalah mo. Dokomo ikimasen, ini untuk pun, selalu diikuti dengan negatif. Selanjutnya kita ke dari. Nah, ini kalau langsung dari ada deska, tidak perlu menggunakan partikel. Dari deska siapa? Nah, kemudian di sini kedua ada hong. Dari hong deska, otomatis menanyakan buku ini milik siapa. Partikelnya adalah no. Jadi ini untuk kepemilikan. Nah, ini ada dari ikimasu ka, pergi siapa ya, otomatis pergi dengan siapa atau pergi bersama siapa, menggunakan partikelnya to ya, bersama. Kemudian den wa o kakemasu ka, nah ini telepon ke siapa ya, otomatis partikelnya adalah ni. Dari ni den wa o kakemasu ka. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, naraimasu ka. Nah, naraimasu kan artinya belajar dari ya, otomatis belajar dari siapa. Dari siapa, partikelnya masih sama, yaitu partikel ni ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, di sini ada nan ya, ini juga sama. Yang pertama, nan tidak perlu menggunakan partikel apapun. Nan desu ka, apa? Nah, kemudian ini ada nan ikimasu,
pergi apa ya, maksudnya pergi menggunakan apa atau pergi naik apa. Jadi partikelnya adalah nande ikimasu ka. Untuk yang kirimasu ka memotong ya, otomatis ditanyakan pasti juga alat sama. Nande kirimasu ka, nande kirimasu ka, memotong menggunakan apa. Nah, kemudian untuk yang terakhir nan ada hong, sama-sama kata benda, otomatis partikelnya adalah no. Nan no hong desu ka, ini buku tentang apa. Nih, selanjutnya di sini ada nani. Nani o tabemasu ka, kamu makan apa? Masih ingat? Sekarang yang selanjutnya ada seng, otomatis partikel yang diikuti adalah partikel mo ya. Mo selalu diikuti dengan naseng. Nani mo tabemasu, nani mo shimaseng deshita, nani mo shimaseng deshita, tidak melakukan apapun. Oke, kita kemudian ke nanji. Nanji desu ka, tidak perlu partikel ya, karena langsung menanyakan jam. Oke. Selanjutnya nanji owarimasu ka, itu menanyakan selesai jam berapa, selesai di jam berapa, otomatis partikelnya ya partikel nih. Oke, kemudian di sini ada agak panjang ya. Nanji benkyou shimasu ka. Di sini jelas, cukup jelas sekali. Minasan juga paling cepat kalau jawab yang ini. Nanji kara, nanji ma de benkyou shimasu ka, belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Rasanya untuk itsu sudah pernah saya jelaskan ya, tidak perlu menggunakan partikel karena hanya menanyakan kapan datang, kapan pergi. Nah, Tsumo ga arimasu ka? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya. Hai, arigatou gozaimashita.